Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada rekan-rekan hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk melanjutkan sesi yang kemarin yang masih tertunda. Jika kemarin kita bahas Facebook Ads serta mekanisme untuk memproduksi leads, hari ini kita coba bagaimana lead itu bisa maksimal dihandling oleh customer service. Seperti biasanya, tidak afdol kalau kita tidak mulai dengan tidak perlu mas. Tapi nggak nyala mas ini. On off. Kasih mas. Tidak afdol kalau kita tidak mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat dan bisa membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Saya sedikit cerita tentang customer service ini. Judulnya memang meningkatkan closing rate. Customer service biasanya perempuan. Di kita 99% customer service itu perempuan. Dari 60 customer service yang kita miliki saat ini, laki-lakinya 1 orang. Jadi 59 itu perempuan. Sehingga sengaja saya memilih warna pink supaya bisa merepresentatifkan customer service di kita ini memang banyak perempuan. Feel-nya lebih dapat. Mudah-mudahan tersampaikan. Baik, ini study case di mana kita berusaha meningkatkan closing rate yang pada awal kita launching Armora, closing rate-nya itu sangat buruk sekali. Jadi enggak langsung bagus seperti sekarang ini. Pada pertama kali kita launching di bulan pertama, closing rate kita itu 20%. 20% ini kita melihat data lead kita saat itu 50 sampai 100, kemudian kita tingkatkan ke 200 lead per hari di bulan pertama. Kemudian data penjualan closing kita itu hanya sekira 40. Maka closing rate terhitung 20%. Jumlah closing dibagi jumlah lead ketemu angka 20%. Ini cukup memprihatinkan karena dari sudut manapun closing rate 20% itu pasti boncos, pasti merugi. Jadi secara hitungan closing rate 20% itu ibarat kata perlu 5 lead untuk menghasilkan 1 closingan. Kalau cost per lead-nya 30.000, artinya butuh cost 150.000 untuk bisa mencetak 1 closingan. Sementara kita kan punya margin, kalau marginnya di atas 150.000 kita masih profit. Tapi kalau marginnya di bawah 150.000 artinya kita rugi, boncos. Ini di luar HPP tentunya. Hitungan detailnya kira-kira seperti ini ilustrasinya. Untuk jumlah lead kita samakan, kemudian cost per lead kita samakan, kemudian cost ini adalah perkalian lead kali cost per lead. Ketemu 6 juta rupiah. Data kita dapat closing rate 20%. Sehingga closing 200 dikali 20%, itu ketemu closing 40.
Kita memiliki margin profit 120.000 per piece atau per box, sehingga gross profit adalah jumlah closing, ini anggap saja satu closing satu box ya. Per closing, gross profit sama dengan closing dikali 120.000, sehingga ketemu gross profitnya 4.800.000. Profit and loss-nya bisa dihitung, gross profit ini dikurangi cost, sehingga ketemu minus 1.200.000. Apa yang terjadi ketika closing rate-nya nambah 5%? Artinya jumlah closing bertambah dari 40 menjadi 50. Sehingga merubah angka gross profit di sini. Di sini hasilnya dengan kenaikan 5% closing rate, kita dapati impas ini, cost-nya 6 juta, gross profit-nya 6 juta. Kita tidak dapat apa-apa. Cuman dapat data yang bisa kita olah tentunya untuk memperbaiki. Pun dengan penambahan-penambahan selanjutnya, sampai kalau kita punya closing rate itu 50%, maka dari lead 200 kita bisa mendapati closing 100. Sehingga gross profitnya adalah 12 juta dikurangi cost iklan 6 juta, kita dapat profit 6 juta. Kira-kira seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah closing rate ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap profit. Nah, kita saat itu punya closing rate 20% antara apa ya? Antara hidup dan mati, maksudnya mau maju apa mundur ini. Kita kalau ngelanjutin pasti boncos terus, nggak dilanjutin kita sudah terlanjur bikin produk. Nah, kita berusaha, kita breakdown apa saja yang menyebabkan closing rate-nya serendah itu. Hasil breakdown-nya adalah seperti ini, kita identifikasi proses closing-nya. Yang pertama, di setiap closing itu melalui proses seperti ini. Yang pertama adalah lead masuk ke CS, lead masuk ke CS, kemudian CS mengolahnya dengan memberikan product knowledge ke customer. Product knowledge sudah disampaikan, bisa untuk melanjutkan proses order dengan negosiasi harga. Kita kasih harga ke customer. Selanjutnya ini tinggal melengkapi dari step 2 dan 3. Dari 5 tahap terjadinya sales ini, kita bisa melihat poin-poin yang bisa kita perbaiki. Di sini ada 3 highlight yang bisa kita kita perbaiki. Yang pertama, ini dari sisi lead-nya karena sangat mempengaruhi untuk proses selanjutnya. Kemudian ini dari sisi CS dalam memberikan product knowledge ke customer. Kemudian di sini proses order itu erat kaitannya dengan kita menentukan harga. Jadi sukses dan tidaknya ini itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama lead, kemudian skill CS dalam menyampaikan produk knowledge, kemudian yang ketiga adalah penentuan harga. Ini dia faktornya, kita identifikasi. Yang pertama lead, kemudian yang kedua customer service, kemudian yang ketiga harga. Oke, untuk kualitas lead kemarin sudah banyak disinggung. Lead yang bagus, lead yang jelek itu bukan mitos, tapi memang fakta begitu adanya, bahwa ada lead yang bagus, ada lead yang jelek. Yang bagus itu kayak gimana? Ya yang enak diajak chat, yang bisa diajak sharing knowledge tentang produk, kemudian dia memang niat membeli.
Lead jelek itu biasanya cuma tanya harga, hanya read doang atau hanya bilang sorry kepencet, dan itu banyak sekali. Itu lead jelek ya. Nah, di sini kualitas lead ini ditentukan oleh advertiser ya, dia bertanggung jawab terhadap kualitas lead ini. Di sisi advertiser, apa yang kita perbaiki yaitu yang pertama target audiensnya itu sendiri. Dari gender kita fokuskan pada wanita. Kemudian secara usia kita remove yang di bawah 25. Kita fokus pada 25 sampai 54. Kemudian dari interest seperti nguji interest, kemudian leadnya banyak. Kemudian kita tanya ke CS apakah chatnya enak gitu dengan leadnya. Nah, ini perlu pengujian khusus. Satu advertiser, satu CS. Jadi advertiser ini ngetes ini. Kalau ini kan sudah baku perempuan di atas 25. Nah, kalau ini dinamis dia tes terus. Kita memerlukan satu CS untuk menampung lead yang sedang testing ini. Nah, beberapa lead memang bagus, tapi beberapa interest memang bagus, tapi beberapa interest yang lainnya tuh memang jelek. Nah, ini proses mencari interest yang bagus itu kita lakukan terus menerus di bulan pertama. Kemudian lokasi, kita remove lokasi yang kira-kira banyak gagal closing, seperti Papua misalnya, mereka banyak nanya tapi pada akhirnya gagal karena ongkirnya yang mahal. Dan memang banyak minta free ongkir. Nah, kita exclude lokasi Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Ini faktor yang paling krusial di sisi audience target. Kemudian yang kedua, ini landing page. Di landing page kita tambahi benefit-benefit yang memang ada di produk Armora. Gambarnya kita perbaiki, videonya kita perbaiki, deskripsi, kemudian secara visual kita perbaiki, secara loading kita perbaiki, dan ini ternyata ngaruh banget. Dengan kita mencantumkan harga di lender, itu kita mensortir, membuang lead atau customer yang masuk ke CS yang hanya ingin nanya harga. Nah, dengan kita nampilin ini, visitor sudah tahu bahwa harga produk ini adalah sekian. Sehingga ketika dia submit form, itu minim yang nanya harga. Biasanya karena sudah tahu harganya, yang chat itu bertanya tentang fungsi produk atau khasiat produk aja. Sudah sedikit yang cuma nanya harga. Jauh sebelum itu ketika harganya tidak dicantumkan, itu lead banyak yang hanya nanya harga. Nah, dengan ini solusi itu masalah itu teratasi. Selalu kita sekarang tiap bikin lender tuh selalu nyantumin harga supaya customer sudah tahu gitu. Kemudian di timing lead ini kita identifikasi lead yang paling banyak masuk, dan tentu dari harga leadnya, cost per leadnya juga murah. Kita ambil data dalam 1 bulan terakhir dan kita mendapati kesimpulan seperti ini. Lead di jam 5 sampai jam 10 pagi itu memang paling banyak closingan. Di sini banyak sekali customer atau visitor yang memang niat untuk beli, bukan visitor yang hanya iseng-iseng. Kemudian di sore hari kita dapati data lead yang paling bagus dan banyak closing itu di jam 4 sore sampai jam 20 malam. Ini ternyata ini ada korelasinya dengan cost per lead. Di pagi hari dan malam jam segini tuh costnya sedang murah-murahnya, jadi pas datanya match dan sinkron. Kemudian untuk form, kemarin sudah disampaikan kita pakai 4 cara kita jalanin, dan ini di kita ini yang terbaik, lead form yang hanya short, nama, dan valid number. Valid number ini gimana caranya supaya dia valid? Kita bikin form di mana ketika mengisi nomor, ini kita minta
bantuan teman IT juga untuk membuatnya. Jadi ketika submit nomor kalau nggak didahului angka 0, misal dia error. Kalau nggak didahului 4 digit provider seperti Simpati misalnya 0812. Jadi kalau ada masukin 0999 dia error, nggak mau submit. Jadi kita list semua 4 digit semua provider di Indonesia. Di luar itu yang submit ke sini akan error. Pun dengan misalnya ada masukin nomor tapi ada karakter misalnya salah pencet gitu. Mau 0 tapi tagar yang tanda pagar yang kepencet. Nah, ini akan error juga. Seperti itu. Oke, itu dari sisi lead untuk kita bisa mendatangkan lead yang lebih berkualitas. Kemudian untuk CS, skill CS, kemarin sudah disampaikan bahwa kita punya sistem mekanisme training di mana training CS ini memakan waktu 1 bulan. Pemadatan materinya itu di 12 hari pertama, hari ke-13 baru dikasih lead. Setelah pembekalan 12 hari itu diberikan. Apa kira-kira ya kita bikin SOP-nya hari 1 sampai 12 itu seperti biasa kan CS masuk itu kita kasih tahu company profile kita ajak jalan-jalan keliling, ini CS, ini advertiser, ini gudang dan lain sebagainya. Itu hari pertama mereka berkenalan, kemudian hari kedua baru kita product knowledge apa-apa produk yang kita punya kita share ke teman-teman CS. Dan seterusnya, jadi mereka baru megang handphone, HP itu di hari ke-13. Kemudian setelah 1 bulan di meja training, bulan kedua baru naik ke CS existing bergabung dengan CS yang sudah lama. Kita pisah CS existing dengan CS training, kenapa? Karena biasanya yang training cukup bertanya pada trainernya aja, karena dulu-dulu kita campur, yang training ini malah ngerecokin CS yang udah existing itu, banyak nanya, Kak ini gimana Kak, ada mau pre-ongkir gitu Kak? Ya udah, sementara kan CS yang ini sedang sibuk juga, sama-sama sibuk. Dengan kita pisah kita punya fokus tersendiri, fokus ke training, fokus juga kepada CS yang sudah existing. Kemudian apa yang kita berikan kepada CS supaya memiliki skill yang memadai? Yang pertama adalah SOP untuk handling lead yang baru masuk, kemudian handling lead lama tapi belum closing, kemudian handling buyer lama untuk bisa kembali repeat. Nah itu ada SOP-nya. Kemudian kita juga perlu identifikasi permasalahan-permasalahan yang sering masuk ke CS. Yang biasanya sering terjadi adalah tidak ada respon ketika greetings pertama. Bot ngirimin say hello ke customer, tapi customer cuman read aja. Ini kadang bingung juga gitu, dia submit form, kita sapa malah nggak bales. Nah itu kita identifikasi. Kemudian kita identifikasi juga tidak ada respon setelah konsultasi. Jadi setelah konsultasi panjang lebar segala macam, tinggal deal harga doang, malah nggak balas lagi, kan greget bin ngeselin gitu. Kemudian kita identifikasi juga tidak ada respon setelah kita beri harga, udah panjang lebar gitu seharian chatting, Kak harganya berapa, pas akhir-akhir segini Kak, udah ngilang dia, waduh nyesek. Itu kira-kira permasalahan yang ada di CS, kita identifikasi masalah penyebabnya apa, nanti ada kita kasih tahu kesimpulan akhirnya. Kemudian kita juga tentukan skala prioritas pada CS ya, Mbak kamu harus ngeduluin tipe customer seperti ini misalnya. Abaikan dulu deh lead, chat yang masuk, kamu prioritaskan yang pertama yang sudah oke dengan harga, artinya ini sudah tinggal sudah tinggal
kalkulasi dan minta transfer. Kemudian yang kedua, customer yang minta pre-ongkir atau diskon. Kenapa kita highlight? Karena ini jumlahnya banyak sekali. Mungkin 6-70% customer itu rata-rata minta ongkir. Kalau nggak ongkir ya diskon. Kita breakdown masalahnya. Kemudian kita bikin solusinya supaya ini bukan lagi jadi ganjelan teman-teman CS ya. Kemudian tadi ini pertanyaan kuis tadi sudah tahu ya, adalah yang CBT, closing tapi belum transfer, atau IBT, insya Allah besok transfer. Nah ini kita identifikasi dan kita prioritaskan, maksudnya dikekep tuh, besok pagi nih orang udah tinggal transfer doang, besok pagi harus follow up duluan misalnya gitu, seperti itu. Atau tadi pagi dia udah closing tapi belum transfer, sore hari harus kita tagih misalnya. Jangan sampai kelewat nagih nggak akan terjadi closing. Nah ini perlu prioritas tertentu. Oke, selanjutnya adalah SOP tentang follow up. Follow up ini juga kita bikin mekanismenya. Beberapa diantaranya adalah broadcast WA dan story. Kemudian follow up untuk menanyakan transferan, karena kita yang udah sembarangan nanya transferan, malah yang ada dimarah-marahin, sabar napa katanya gitu. Kan nggak enak ya dijawab begitu, oh iya kak maaf. Nah ini kita ada ada SOP-nya. Kemudian tanya transferan, tanya mau order sama komen story. Kalau ditanya harga nggak bales, giliran CS-nya komenin story dia bales. Dan itu sering terjadi. Dan ini kita punya SOP-nya sendiri. Udah kalau mau nagih sekarang lewat komen aja gitu. Komen dulu tentang dia kan seneng tuh. Baru terakhir kak transfer kapan? Gitu. Nah itu ada SOP-nya. KPI, nah ini KPI kita tetapkan ya. KPI ya ini mencakup tentang jumlah closingan. Closingan sehari, closingan 1 bulan, kemudian kita juga menetapkan minimum pencapaian dalam 1 bulan, serta ada punishment-nya tentunya. Dari KPI ini muncul insentif. Insentif bisa ditetapkan, itu per box kita bikin, teman-teman barangkali per piece, jadi bukan per transaksi. Kemudian ada punishment ini berupa hold insentif jika tidak mencapai minimum target. Nah ini semua kita bekali untuk CS kita jauh lebih bagus konversinya. Tanpa ini CS jadinya gelinding aja, nggak jelas job desk-nya, nggak jelas targetnya, nggak jelas cara jawabnya, kemudian cara handling customer-nya nggak seragam. Nah kita dengan ini kita menyeragamkan semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cas, ada beberapa. Yang pertama tadi terkait insentif dulu ya. Ya. Ini untuk CS. Sebenarnya yang jadi parameternya closing rate untuk CS. 2 mas, closing rate dan jumlah closing. Oke, kalau misalkan closing rate, kan banyak faktor yang misalkan memang kualitas audiennya lagi busuk banget gitu, maksudnya yang bagus-bagus ngumpul di CS yang situ, ternyata yang sini, nah itu gimana kalau misalkan kayak gitu? Berarti kasihan yang dapat busuk-busuk banget. Soalnya saya juga menerapkan sistem closing rate, tapi ketika misalkan saya panggil kemudian kenapa kok nggak bisa 50% misalkan seperti itu, ya memang mas karakter orangnya seperti ini gitu. Tapi temanmu bisa gitu. Ternyata memang kalau setelah saya cek memang orang yang ngumpul di dia itu orang-orang busuk kayak gitu, maksudnya customer-customer yang nggak ada itunya. Itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin nanti bakal dijelaskan terkait shift pagi shift siang nanti enggak Mas? Iya, iya, ada. Nanti. Ada. Tanya sekarang atau nanti aja? Nanti. Oh iya udah, makasih Boleh. Mas. Oke, tentang closing rate ya. Closing, kita punya KPI-nya ini ternyata insentif ya, ada refernya pada KPI. Yang pertama closing, yang kedua closing rate. Closing itu ya jumlah closingnya berapa. Makanya untuk insentif ini kita terapkan daily. Dia mau CR berapapun ya, tiap box atau tiap piece itu dapat insentif nominal tertentu. Tapi untuk menentukan hold insentif ini kita ada minimum target dan pertimbangan CR-nya. Jadi itu rentan 1 bulan Mas, bukan harian. Kalau untuk punishment ini. Dan kalau 1 bulan kan dia ada dapat hari ini bagus, hari ini jelek, 3 hari bagus, 1 hari jelek gitu. Tapi dalam 1 bulan ketemu tuh rata-rata conversion rate-nya gitu. Dan itu terjadi ke semua CS. Dia kadang dapat bagus, kadang dapat jelek. Overall dalam 1 bulan kita bisa melihat rata-rata conversion closing rate-nya itu berapa. Dan itu jadi pertimbangan kita untuk insentif ini. Tapi nominal insentifnya itu tidak refer ke closing rate, enggak. Berapapun CR-nya dia tetap dapat insentif. Tapi untuk pertimbangan hold atau dicair itu kita mempertimbangkan KPI dari CR-nya. Berarti dihitung dalam 1 bulan. Oke, terjawab ya Mas ya. Satu lagi pertanyaan, silakan Ibu. Oh ya, pertanyaannya ada 2 nggak Pak? Iya, siap Ibu. Yang pertama itu tadi kan di situ ada skala prioritas customer request Ya. free ongkir. Ya. Nah di kasus saya itu kan barangnya agak mahal. Jadi kadang ada yang minta request nggak cuman free ongkir gitu. Nah kalau saya kan ngeliat kemarin produk Amora tuh di skala 300.000 ya. Ya, betul. Nah ini apakah ada semacam keringanan yang diberikan pada si CS? Karena kan ada juga kalau saya pribadi ngomong ke admin yang penting closing, biasa saya kayak gitu ya, karena kan saya orang marketingnya. Jadi saya pokoknya yang penting closing, whatever it takes closing. Gitu kan. Nah apakah ada dari sampean misalnya ada semacam rules tertentu, kemudian aduh saya deg-degan. Santai Bu, saya juga deg-degan Bu, sama. Terus karena kan kalau karakteristik bapak-bapak ini kan biasanya lebih hard selling ya. Kebetulan kan kalau saya lebih ke funneling. Jadi kadang harus dirayu itu nggak bisa. Kalau saya kebetulan kolamnya di IG gitu kan. Jadi saya lebih banyak traffic terus saya funneling gitu. Jadi memang nggak bisa terukur seperti Anda gitu kan. Nah ada nggak dari sampean jual barang lebih dari 300.000? Kalau boleh tahu caranya gimana? Karena kan itu lebih susah untuk ngejualnya gitu. Let's say katakanlah 15 juta misalnya gitu. Harga produknya 15 juta? Atau enggak 2 juta ke atas deh. Oke. Ada enggak? Gimana trade-nya? Apa sama dengan yang 300.000? Itu yang saya pengen tahu. Karena kan pasti dari 5 leads nggak mungkin 5 leads semuanya convert kan. Biasanya dia takes time atau kita ya ada treatment khusus gitu untuk itu. Iya. Itu aja Pak, makasih. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Skala prioritas, kenapa yang minta pre-ongkir ini kita prioritaskan? Karena biasanya yang minta pre-ongkir atau diskon itu dia sudah melewati satu konsultasi atau minimal dia sudah niat beli. Knowledge-nya entah tahu dari mana, entah tahu dari Facebook, entah tahu dari lender atau dari marketplace, tapi dia sudah ngomong free ongkir enggak Kak gitu. Artinya dia memang sudah niat beli Bu. Makanya kita prioritaskan dan ini perlu handling khusus. Free ongkir ya kita bikin aturan Bu. Di balik CS bisa memutuskan itu, tentu di baliknya tuh ada aturan-aturan yang kita bikin. Misal di bawah 20.000 ongkir kita gratiskan Bu. Tentu kita sudah menghitung margin sebelumnya. Ya, sudah marginnya aman lah ketika kita ngasih gratis ongkir di bawah 20.000.
Kemudian jika ongkirnya ternyata 30.000 atau di bawah 50.000, kita beri subsidi tetap 20.000 gitu. Jadi customer hanya membayar ongkirnya 30.000 atau selisihnya. Nah, jangankan 20.000, customer disubsidi 10.000 aja dia sudah senangnya minta ampun. Oke deh Kak, aku jadi beli gitu. Apalagi kalau gratis ongkir. Nah, ada dua, gratis ongkir dan subsidi ongkir. Intinya untuk terjadinya closing kita sudah atur, kita sudah rela, kita ada subsidi untuk 20.000. Kalau ongkirnya di bawah 20 ya sudah kita bilang gratis ongkir. Kalau ongkirnya di atas 20.000 kita bilang subsidi ongkir 20.000 gitu Bu. Kemudian kita kan Armora ada bundling Bu. Bundling dalam artian beli 1, 2, 3, kadang 5, kadang 10. Nah itu nominalnya kan jadi gede juga pada akhirnya. Nah ketika ada nominalnya besar, kisaran 1 sampai 2 juta, biar kata ongkirnya 100.000, kita punya kebijakan yang beli 5, ongkir di bawah 70.000 kita free-kan ongkir. Di atas 70.000 ongkirnya kita subsidi ongkir 70.000. Nah itu strategi itu kita bikin, kita floorkan ke teman-teman CS Bu. Dengan syarat tertentu misalnya free ongkir 70.000 kalau belinya 5 box. Kita udah hitung marginnya, masih lebar juga ya seperti itu. Jadi akan terlihat kacang kalau misalnya dia udah beli 5 box harganya 1.700.000, ongkir 70.000 masih diributin, kan nggak lucu juga gitu. Udah kita free kan Bu. Nah itu kita bikin SOP-nya untuk menyikapi customer yang minta free ongkir dan diskon. Kemudian pengalaman kita menjual produk yang jauh lebih mahal itu di global market Ibu. Kita jual 1.500.000 sampai 1.800.000. Kita nggak pakai skema CS seperti ini base pengalaman kita ya. Tapi langsung check out dan mereka bayar. Jadi kita nggak punya treatment khusus untuk berjualan yang berjuta-juta gitu nggak. Tapi kalau paket bundling iya untuk Armora ini. Solusinya seperti tadi itu Bu. Ya. Oke, saya lanjut materinya. Nah, ini ada model follow up ya. Ini juga kita bekali kepada teman-teman di customer service. Kita mempunyai role model khusus cara kita memfollow up. Jadi kita enggak seperti Edge Copy, kita kan di balik teks yang banyak segala macam kita punya struktur. Nah ini pun materi follow up ini kita susun wajib pakai gambar. Yang kedua kita ada teks ya berupa benefit, dan ini kalimat sakti ini ada konten kreatornya tersendiri, dia yang tiap hari berpikir untuk membuat primary text yang disampaikan dalam follow up WhatsApp. Ini conversion rate-nya naik signifikan setelah kita bikin konten image dan kalimat yang memang kreatif. Kadang kita ngirimin pantun juga Bu, kita punya list banyak pantun untuk ngirim follow up seperti ini. Kemudian harus rutin biar nggak jenuh, jadi tiap hari kita bikin sesuatu yang baru. Kemudian konten kreator share ke semua teman CS. Kemudian kita juga punya strategi, ini naik signifikan dengan kita menambahi kalimat tanya di setiap akhir kalimat. Untuk supaya ini selalu terbangun komunikasi dengan customer. Jadi tidak berhenti di titik. Dan itu berujung read doang. Tapi ketika kita akhiri dengan pertanyaan, selalu ada komunikasi sampai pada akhirnya proses closing seperti itu. Dan ini dari pertanyaan satu ke pertanyaan berikutnya itu ada step-stepnya. Jadi seperti customer kita masukkan ke dalam tunnel, sebuah lorong, dan akan berujung di closing gitu. Jadi kita punya koridor, customer nggak akan pernah melebar. Ini pertanyaannya, kita mau beli 1 atau 2 box,
satu atau dua, bukan mau beli atau tidak, seperti itu. Kemudian, nah ini ada satu lagi, timing follow up juga, seperti yang tadi kita identifikasi timing follow up, kita lihat handphone rekan-rekan CS semuanya, kita lihat yang berhenti di read aja itu jam-jam berapa. Dan kesimpulannya banyak yang hanya read aja ketika follow up dilakukan di jam kerja. Jam 8 sampai jam 11.30 atau 11.50 siang atau jam 2 sampai jam 4 sore. Nah itu follow up di jam itu, di jam sibuk, di jam kerja itu berakhir di read. Oke, kita bikin SOP follow up kita lakukan di jam luang atau waktu istirahat semua orang di Indonesia pada umumnya. Itu kira-kira. Nah ini kita pakai strategi juga bundling atau bikin paket ya. Bikin paket dulu waktu belum ada ilustrasi gambar seperti ini, itu CR-nya itu rendah sekali. Karena apa? Karena yang pertama customer hanya fokus pada harga ini tok. Hanya fokus pada harga ini tok. Jadi penyampaian produk knowledge-nya belum terampil. Kemudian customer disodori harga ini, masih banyak yang merasa belum cocok sehingga gak beli. Di sisi lain saat ini kita benerin skill customer dalam menyampaikan produk knowledge, kemudian disodori harga ini, oke, pada mau beli gitu kan. Tapi sekali transaksi hanya satu box, sayang sekali. Kita bikin saran untuk ada paket bundling sehingga ketika sudah deal satu box, Kak, kalau beli 2 atau 3 harganya jauh lebih hemat gitu. Nah, karakter orang Indonesia, dia sangat mudah untuk diiming-imingi dengan namanya promo atau diskon atau harga hemat, dan ini working. Jadi kita bikin ilustrasi, logiknya kan kalau beli 1 350, 2 700, 3 1050, tapi enggak, kita hitung marginnya, kalau dikasih harga segini ternyata kita tetap untung dan jauh lebih untung ketimbang beli 1, walaupun kesan harganya turun. Kemudian 3 juga sama, kesan harganya jauh lebih turun tapi pada realitanya kita jauh lebih untung dengan menjual 3 box. Nah, customer membeli tidak semata karena butuh. Kenapa dia beli 2 dan 3? Bukan semata karena dia butuh ini, enggak, sama sekali enggak butuh sebetulnya, butuhnya cuma 1. Tapi karena ada konsep hematnya ini, oh iya ya, daripada next beli lagi, 1 lagi, nggak hemat, itu mending beli sekalian aja, mumpung ada promo. Oke, dengan adanya paket bundling ini bisa meningkatkan average order value, ya, rata-rata harga per transaksi. Ini teman-teman pasti sudah familiar dengan AOV ini. Tuh. Kemudian waktu luang. Nah, tadi saya bicara dengan waktu luang, ya. Pada awalnya sebulan pertama kita launching Armora, CS kita masuk jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Itu kita istilahnya tanpa pertimbangan apa-apa, hanya meneruskan pola lama di mana ya semua karyawan, semua pegawai masuknya jam 8 sampai 16 sore. Nah, kita identifikasi lead masuk itu jam 3, kemudian dari jam 3 pagi, jam 5, jam 6 sudah banyak lead, CS masuk jam 8. Nah itu teman-teman kan sibuk balesin chat-chat, karena sudah dikonsep lead yang masuk pasti ada chatnya gitu. Jadi pas masuk jam 8 pagi itu CS sibuk balesin. Apa yang terjadi? Sudah dibalesin semua, tapi 60-70%
nggak dibalas lagi sama itu customer, cuma read aja. Apa yang terjadi ternyata di pagi hari itu jam 6 sampai 8 itu customer pada ngecat dan CS kita belum masuk karena masuknya jam 8. Tapi dengan kita masukkan teman-teman jam 6 itu responnya tuh lebih cepat, real time. Ada lead masuk jam 6 atau jam 6.30 langsung dibalas CS, saat itu juga customer respon. Akan beda rasanya ketika direspon nanti jam 8 gitu. Ah sudah males, aku sudah nggak mood lagi untuk beli. Barangkali itu yang ada di pikiran customer, sehingga kita bikin kebijakan 2 shift. Shift yang pertama itu jam 6 sampai jam 14, shift 2 jam 13 sampai jam 21. Nah ini dengan sistem CS 2 shift ini kita bisa mengcover semua waktu luang customer. Waktu luang customer adalah yang pertama jam 6 sampai jam 8 pagi, itu tipikal pegawai negeri atau pegawai swasta yang memang dia saat persiapan masuk kerja atau bahkan di perjalanan nge-grab misalnya gitu, mereka lihat iklan kemudian kontak kita dan jadilah lead. Kita balas saat itu juga proses closingnya jauh lebih banyak. Di pagi hari itu langsung banyak yang closing, yang transfer di pagi hari banyak. Kemudian ada waktu luang jam 8 sampai jam 11. Ini tipikal ibu rumah tangga, dia sudah selesai masak, sudah selesai antar anaknya, sudah selesai urus suaminya berangkat kerja gitu, nah, tinggal dia nonton drakor gitu kan. Nah, di sela nonton drakor lihat medsos, lihat iklan kita, dia tertarik, jadilah lead. Nah ini banyak lead dari ibu rumah tangga. Jam 12 sampai 13.30 ini juga adalah waktu luang untuk banyak customer di Indonesia, tipe dari pegawai. Ini jam 12 sampai 13.30, cepat-cepat selesai makan, leyeh-leyeh, lihat medsos dan lihat iklan. Kemudian jam 16 sampai jam 21 ini juga waktu luang dari customer. Nah, dari jam 6 sampai jam 21 kita cover semua itu lead masuk. Yang sebelumnya cuma jam 8 sampai jam 16. Seperti itu. Terus jam istirahatnya CS jam berapa? Nah, ya kan? Nggak normal dia jam istirahatnya. Kita istirahat jam 10 pagi, kan dia masuk jam 6 ya. Jam 10 pagi kita kasih catering, makan ya nasi box. Jam 10 sampai jam 11 dia istirahat. Kemudian yang shift 2 itu istirahatnya jam 17.30 sampai 18.30. Kita kasih kesempatan untuk maghrib. Dan jam-jam sholat kita beri waktu 10 menit dan itu dipersilakan untuk sholat di awal waktu. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo Mas, yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau jam waktu ini kan ada 2 shift ya Mas? Iya, betul. Nah kalau misalkan handphone yang dipakai itu apakah berbeda atau enggak sama? Nah kalau misalkan sama itu bagaimana mengatur bonusnya, misalkan kalau ada bonus dari closing rate itu ya, kan apalagi kalau misalkan bisa follow up pagi, bisa mungkin siang closingnya kayak gitu. Oke, Terima kasih. baik. Oke. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Shift 1 dan 2, struktur CS yang kita terapkan ini CS couple Mas. 2 CS, 1 HP. Jadi kita punya 60 CS artinya punya 30 couple CS. Berarti kita punya 30 handphone. Nah, satu handphone itu dipegang 2 CS untuk handling dari jam 6 sampai jam 21. Handphonenya 1. Jadi apapun yang terjadi dari jam 6 sampai jam 21 ini ada di satu handphone. Kemudian handphone ini
dipakai untuk nampung lead. Pada saat jam 13 itu kan yang shift 2 masuk. Yang shift 2 masuk, proses handovernya itu dari jam 13 sampai jam 14 karena yang shift 1 pulang jam 14. Selama 1 jam itu terjadi diskusi, terjadi perpindahan catatan, note, ini customer yang sudah mau transfer, ini customer yang baru konsultasi, ini customer baru. Jadi yang shift 1 itu ngasih data pada yang shift 2. Begitupun dengan yang shift 2, setiap malam sebelum pulang, dia meninggalkan note di mejanya untuk dibaca oleh CS pasangannya di shift 1. Sama, ini customer baru konsultasi, ini customer yang udah closing tapi belum transfer, kemudian ini customer yang lama yang mau repeat misalnya. Semua note activity kegiatan itu ditulis dalam note-nya sehingga yang pagi bisa baca. Nah, yang nanggung-nanggung ini di follow up oleh yang masuk pagi, seperti itu. Kemudian untuk insentifnya jadi milik berdua, Mas. Milik berdua. Berapapun closing di pagi atau di sore itu overall 1 hari itu milik berdua. Kita awalnya memang ribut tuh, iri-irian gitu. Wah, ini closingnya banyakan pagi gitu. Berarti insentifnya harus ya 60-40 kayak apa gimana gitu. Mereka roman-romannya seperti itu, kita bisa menangkap. Tapi kita sampaikan ya. Kadang nggak nentu, closingan itu nggak nentu, rezeki-rezekian juga gitu ya. Kadang banyak di pagi, kadang banyak di sore, ya gantian gitu. Nah ini kita atur sedemikian rupa supaya shift 1 dan shift 2 ini dalam satu pasangan bisa menerima gitu. Karena mereka saling membantu, yang closing belum pagi, yang deal sudah closing tapi belum transfer, di finishing oleh yang shift 2. Begitupun yang nanggung belum transfer di malam hari, ini di finishing oleh shift 1 di pagi hari, seperti itu. Nah, pola insentifnya seperti itu. Jadi insentif per box nominal sekian itu bagi 2. Mau closing pagi, mau closing malam. Overall closingnya total berapa? Ya sudah dibagi 2 gitu, Mas. Oke. Oke, kalau misalnya case-nya ada yang sakit atau malah atau resign atau nggak lanjut kontrak atau bagaimana. Nah, contoh hari Minggu itu jamnya libur. Tapi karena insentifnya lumayan gede, Pak, saya mau bawa handphone deh ke rumah, boleh nggak? Boleh. Mau, tapi dikasih lead ya Pak, biar nggak cuman follow up lead lama aja. Oke, boleh gitu kan. Tapi insentifnya gimana Pak? Ya buat kamu lah, kamu kan yang kerja hari Minggu tok gitu. Kalau weekday ya milik berdua insentifnya, tapi kalau Minggu itu milik dia punya orang yang mau bawa HP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di perjalanan misalnya belum cut off 1 bulan, ada yang resign atau salah satu pasangan jadi mencar atau gimana atau pengen ganti pasangan. Nah itu kita tetap hitung di mana periode dia masih kapelan, Mas. Kita hitung, kemudian besokannya ketika ganti pasangan, ya kita hitung juga, tapi dengan pasangan yang barunya itu, gitu. Di akhir bulan ya ke si A, ke si B, ke si C, karena 3 orang terlibat, kita proporsional sesuai dengan kinerjanya, seperti itu Mas. Terjawab? Oh ya. Nggak ada Mas, nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah komitmen bahwa 1 bulan closingan itu memang miliknya berdua. Kalau yang pas nggak masuk, 1 atau 2 hari itu kita masih memaafkan, nggak sampai kita memilah insentifnya hanya ke 1 orang yang masuk aja, enggak. Itu jika terjadi di weekday, itu yang sakit tetap dia punya hak dapat insentif pembagian itu. Hanya satu-satunya kecuali di Minggu aja. Di Minggu itu karena special case di mana kita tidak meminta, kita tidak menyuruh, itu murni inisiatif CS mau bawa HP apa enggak. Gitu. Oke? Mas Hendy silakan Mas. Mau nanya, Ya. itu kalau penamaan
tandain sama penamaan customernya gimana. Yang pertama misalkan kan ada yang hot, ada yang cuma nanya-nanya, ada yang untuk follow up gitu. Oke. Terus yang kedua, kalau misalkan pas pertama-tama banyak banget chat yang masuk atau WA yang masuk, itu handlingnya gimana gitu. Terus yang berikutnya, Mas, satu-satu saya jawab ya. Oh, iya. Satu dulu deh. Penamaan. Enggak, Mas boleh nanya lebih dari tiga gitu kan. Tapi Iya. satu saya jawab, dua Oke. saya jawab, tiga. Yang Tanya. satu tentang penamaan, oke saya jawab. penamaan. Penamaan. Kemarin sudah saya sampaikan, kita punya bot atau database customer. Database customer itu connect ke Google kontaknya setiap HP. Jadi database yang kita punya, sistem database yang kita punya, connect ke semua Google kontak yang ada di HP semua CS. Nah, auto name sudah auto gitu bawaan database. Nama lead yang masuk itu ada inisial BT, belum transfer. Kemudian strip tanggal, bulan dan tahun, strip nama. Jadi ada statusnya BT, kemudian strip tanggal, bulan tahun, strip nama customer. Itu udah otomatis tuh, langsung masuk ke Google kontaknya dan otomatis tampil di WA CS, handphone CS. Nah, kemudian yang BT ini ternyata dia deal closing. Nah, kita si CS itu rename nama kontaknya jadi T. Mas, jadi T. Otomatis yang di database ikut update. Tadinya BT jadi T. Kemudian ada closing dari COD ya, kita CS-nya nge-rename COD. Seperti itu. Jadi kita ada 3 kategori, BT, T, sama COD. Nah, kelak kalau mau customer mau follow up, ya fokus, misalnya follow up closing lead lama belum closing. Itu artinya dia memang belum transfer, belum pernah closing karena statusnya dari awal masih BT terus. Terus apa lagi ya? Terus yang ini kalau misal banyak chat sekaligus pas awal gitu, apalagi khususnya yang pagi-pagi kan, pagi-pagi sama pas siang pas abis istirahat gitu. Gimana Mas, bisa diulang? Jadi pas banyak chat yang datang sekaligus, cara nge-handle-nya tuh gimana, kan banyak customer yang nggak sabar gitu. Ini Oke. gimana nih? Ayo. Kita kembali ke skala prioritas tadi Mas. Itu prioritas, pokoknya prioritas di atas segalanya, di atas lead yang baru masuk, yang udah mau transfer, yang udah nanya ongkir tadi itu. Nah, baru kemudian itu tergantung CS-nya mau handling yang mana. Jangan salah, CS punya feeling dia. CS punya feeling di mana ini tipikal customer yang biasanya closing. Dari cara say, hello, cek harga, itu kan cat-cat pertama biasanya customer. Cek harga doang, tanpa tadi kalau biasa nggak closing seperti ini. Ada customer yang nanya, selamat pagi Kak, mau tanya tentang Armoranya boleh. Nah ini tipikal customer yang tipikal lead yang biasanya closing. Nah biasanya CS itu mendahulukan yang feelingnya ke arah closing. Itu Mas. Jadi memang CS itu bisa punya privilege untuk memilih chat mana duluan yang dibalas gitu. Nah yang biasa tanya-tanya alay biasanya dibelakangin ininya balasnya. Oke, saya jawab tadi yang satu lagi, balik lagi. Tentang penamaan. Nah, di WA Business itu ada semacam ngasih status gitu. Ngasih status, ini customer ini kita kasih warna belum transfer, kasih warna COD, kasih note lah, kasih status. Teman-teman pasti tahu lah yang WA Business. Nah, itu juga membantu kita untuk mengklasifikasi lead yang sudah masuk. Jadi untuk membantu proses selanjutnya si CS yang bersangkutan. By the way nomor 2 sudah kejawab Mas. Yang pertama ada prioritas, yang kedua
CS-nya sendiri yang menentukan mana yang lebih dulu. Kalau kayak pakai nomor antrian pernah diberlakukan gitu nggak Mas? Kita belum pernah pakai nomor antrian, masuk aja itu lead gitu. Atau ada botnya gitu untuk supaya dia nggak ini gitu, botnya untuk respon gitu. Kalau bot kita greetings ya antrian memang. Lead masuk per 2 menit kita kirimin. Lead masuk itu kita kirimin per 2 menit. Memang antrian ada tapi dari sisi bot. Tapi dari sisi CS handling itu ya nggak ada antrian. CS yang milih mau balas yang mana dulu. Oke, pertanyaan ketiga Mas Hendy. Udah. Boleh kita break dulu, mungkin ada teman-teman banyak yang break sepertinya. Atau gimana? Breaknya jam berapa Mas? 5-10 menit. Soalnya tak lihat banyak teman-teman yang ambil kopi ke belakang. Oke, 5 menit. Silahkan teman-teman kalau mau ambil kopi. Terima kasih Mas. Oke, baik teman-teman, saya lanjut. Nah ini kira-kira flow dari CS. Jam 6 pagi biasanya handling lead baru. Kemudian jam 9 baru deh dia panen gitu kan. Beberapa sudah mulai closing transfer. Kemudian jam 12 itu baru lihat-lihat lead lama yang kira-kira lead sebelumnya yang sudah minat dan mau beli itu disapa kembali. Kemudian jam 14 yang shift 2 itu masuknya sih jam 13 ya, tapi handphone masih dipegang oleh yang shift 1. Proses handover jam 14, CS2 dikirimin lead baru lagi. Prosesnya sama, nanti jam 4, jam 5 sore dia baru panen juga, closingan. Kemudian pada jam 18 setelah selesai salat maghrib, itu follow up. Yang dari pagi belum transfer, yang dari pagi janji mau beli itu di follow up di sore hari. Jam selanjutnya itu mengerjakan semua aktivitas memfollow up. Gitu. Karena lead baru, mekanisme pengiriman lead baru kita memang atur di jam di mana CS baru masuk, kita kebut jumlah leadnya itu. Kenapa? Karena begini, kita menghitung efisiensi waktu yang dibutuhkan oleh seorang customer dari lead yang say hello pertama kali sampai closing itu minimum 1 jam karena ini produk konsultasi. Jadi kalau kurang dari 1 jam biasanya terjadi hal yang nanggung, belum konsultasi belum selesai, bahkan belum closing. Jadi minimum 1 jam. Nah, kita pernah testing, kita ngasih lead katakanlah 30. 30 lead itu rentan waktunya rata dari jam 6 sampai jam 14. 30 lead dari jam 6 sampai jam 14. Dibandingkan dengan kita ngasih lead 30 dalam rentan waktu jam 6 sampai jam 9. Nah, artinya kita padetin leadnya di sini. Jumlah closingnya sama apa beda? Berbeda. Jauh lebih banyak closingnya yang ketika kita ngasih lead 30 di 3 jam pertama. Logiknya adalah si CS akan jauh lebih leluasa mengolah leadnya. Karena waktu kerja dia setelah leadnya 30 itu dari jam 9 sampai jam 14 itu fokus ngelola lead. Beda cerita ketika dia sepanjang waktu dari jam 6 sampai jam 9 itu, dari jam 6 sampai jam 14 selalu dikasih lead. Di sini banyak chat, banyak konsultasi gitu kan, tapi dicampur aduk dengan lead yang masuk. CS jadi banyak kegiatan handling lead yang ini juga, dapat lead baru juga. Jadi CS kadang gagal fokus. Tapi ketika kita padatkan 30 lead di jam-jam pertama, itu dia
kesini tuh fokus konsultasi, yang ini konsultasi semua, seragam gitu aktivitasnya. Tuh, maka tak heran hasilnya jauh lebih baik. Pun dengan jam 14, CS2 masuk, campaign tak runningkan semua, kita kirimin lead di 3 jam pertama, sampai jam 17 atau jam 5. Setelah itu ada lead masuk tetap, tapi kuantitasnya nggak sebanyak. Jadi 30 lead pertama tuh kita kasih ke sini. Setelah jam 17 dia santai tuh. Tinggal ngelola 30 lead yang diberikan itu. Itu strateginya. Oke, selain maintain lead, juga kita punya pola komunikasi dengan CS. Ini adalah share informasi, share data, di mana semua orang yang terlibat di operasional, baik itu CS, baik itu tim leader, baik itu manajer operasionalnya, saya sendiri juga ada di dalamnya. Saya mengetahui jumlah closing atau sales atau transaksi hari ini itu sudah berapa. Biasanya kita kasih nomor, jam 6 lewat 1 lewat 2 menit sudah ada transaksi, tapi hasil closing semalam gitu. Transfernya jam 10 malam. Kita pagi-pagi sudah tahu informasi, oh transaksi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nominalnya juga tahu, transfer atau COD kita tahu. Di sini semua ada. Pun kita juga bisa ngecek, Kak atau Mbak, itu kan selalu dikasih ya, kalau transfer dikasih bukti transfer gitu dari customer, di forward ke sini. Kak, itu belum transfer, dia belum pencet oke gitu, belum kelihatan berhasil transfer. Sering teman-teman CS gitu kan, jadi kita menghindari penipuan gitu, belum pencet oke gitu, udah di screenshot kirim ke CS belum ngeh tuh itu udah transfer atau belum, ya kita sambil ngecek sambil lihat-lihat juga itu transaksinya valid apa enggak, terus terindikasi penipuan apa enggak. Di sini kita saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, testimoni customer ini setiap ada testi yang baru, setiap CS tuh posting di sini. Ini penting untuk mengukur seberapa besar, seberapa banyak feedback dari produk kita tentunya, atau seberapa seberapa bagusnya produk kita itu bisa mengukur dari feedback customer ini di sini. Biasanya kita ada reward, karena apa? Kalau nggak ada reward biasanya malas teman-teman CS itu. Ah sibuk Pak ini dengan leadnya, customernya ini gitu. Ya elah tinggal screenshot testi doang gitu. Oke deh Pak katanya gitu. Tapi es krim dia bilang. Oke, ya ini ada reward di sini. Teman-teman baru semangat. Wah lomba-lomba upload testi customer, karena yang terbaik biasanya dapat reward mingguan. Kemudian kisah closing, ini isinya semua teman-teman CS ada di sini. Kita bikin grup. Jadi kisah closing dari say hello sampai transfer. Dan itu mereka submit 1, 2, 3 kisah closing, dan kita nilai juga oleh manajemen. Yang terbaik dia yang dapat reward. Itu biasa kita lakukan mingguan. Hikmahnya apa dari ada grup kisah closing ini? CS yang lain bisa belajar dari semua kisah yang disubmit di sini, dari say hello sampai deal transfer. Oh ternyata untuk bisa closing 5 box, 10 box itu bahasanya seperti ini ya gitu penawarannya. Jadi yang lain bisa belajar. Saya sendiri banyak belajar dari kisah-kisah closing ini teman-teman. Si Mbak Rika ini gila juga closingnya. Itu sampai 3 minggu dia, dari say hello sampai transfer itu butuh waktu 3 minggu, 21 hari. Ngapain aja dia? Yang ngelayanin satu customer ini. Dari dia bilang nanya produk, kemudian dia bilang nanti dulu, si customernya bilang nunggu anakku wisuda dulu, kan gila juga. Mau beli produk doang nunggu anak wisuda, ngapain juga gitu, nggak masuk akal gitu. Tapi Mbak CS ini tetap ngelayanin baik Kak gitu kan, sambil mendoakan semoga prosesi wisudanya lancar Kak gitu kan. Iya siap katanya.
sudah lewat nih wisuda, kak ya kak, gimana kak proses wisuda lancar? Alhamdulillah ya selamat gini, basa-basi. Oh iya gini, terus tetap lagi, kak jadi beli nggak gitu, nah, beli gitu. Proses lagi, habis mau beli nanya harga ada diskon enggak gitu kan, free ongkir enggak, sampai alot begitu. Oh ya sebelumnya anak yang wisuda fotonya juga di share sama si customer ini foto anak saya ganteng kan, dia bilang gitu. CS kan ganteng banget tuh, padahal biasa aja gitu tapi ya. Kemudian sudah deal harga, minta ongkir segala macam. Nah, awal-awal kan ketika kita belum punya kebijakan segala macam, tanya si CS nih, kak saya tanya atasan dulu ya, gimana? Kamu itu katanya gitu, nggak bisa memutuskan sendiri, apa-apa tanya atasan gitu. Ya habis saya takut salah kak gitu, oke gitu. Alot banget, sampai pada akhirnya dia voice note. Sampai voice note si Mbak CS-nya bilang, entah bilang apa gitu kan. Si ibu customer-nya bilang, kamu itu pandai ngerayu ya udah tak transfer hari ini gitu. Sampai voice note tuh CS. Pada akhirnya transfer tapi beberapa hari kemudian dan itu saya total 21 hari dan dia jadi closing terbaik. Nah seperti itu teman-teman CS bisa banyak belajar. Gitu. Dari kisah closing yang teman-teman CS lainnya share. Kemudian ada product club, ini ada grup Armor Club, ini semua hal yang berkaitan dengan produk. Jadi apapun, bisa ada promo, ada diskon, ada subsidi ongkir, kebijakan baru semua pokoknya tentang produk di luar yang 3 di atas. Kemudian kita juga punya grup kreatif di mana setiap hari teman desain kreatif itu punya KPI-nya juga. Sehari dia minimum create 5 konten, baik itu foto, video, atau ilustrasi testimoni. Ini di-share, ditangkap oleh teman-teman CS, dipakai untuk keperluan promo, baik itu WA atau WA story atau broadcast. Ini di sini. Jadi supply desainnya itu jalan tiap hari dan ditangkap oleh teman CS. Ada banyak grup tapi kurang lebih grup inti ya seperti ini. Nah, ini kemarin saya sudah kasih teaser es krim. ini powerful, receh tapi sangat bikin kita semua gembira. Aice, ya, Aice. Ini kita beli 200.000 sekantor bagian semua. Bahkan ada yang dapat 2. Itu jika misalnya kita bikin surprise pada teman-teman di grup closingan, di grup transaksi untuk submit transaksi hari ini urutan 1, urutan 50, 100, 150, 200, 250, 300 dan seterusnya. Tiap level 50 kita kasih es krim. Pasangan nggak berlaku di sini. Pokoknya dia satu CS yang kebetulan urutan yang dimaksud. Kemudian per level pencapaian dari awal dulu kita 50, 100 sampai sekarang 400 per day, itu selalu kita selebrasi pakai es krim sekantor. Dan itu sangat memacu dan kita happy jadinya. Oke, ini KPI. Sebelum ke KPI ada pertanyaan enggak? Oke, lumayan berat. Silakan, Mbak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang yang customer service itu ya. Saya pernah punya pengalaman gimana cara nanggepin customer yang ganjen. Jadi tuh dia itu repeat order gitu kan. Repeat order terus habis itu repeat nyerempet gitu loh, ganjen gitu. Jadi dia pernah beli terus pengen beli lagi tapi ganjen gitu loh. Nah, Cek.
Porotin Mbak, porotin. Porotin. Terus ya, ya. Ya bisa jadi. Nah terus gimana caranya nanggepinnya? Kan kalau kita lepas kan sebel gitu ya kalau dia ngechat ganjen, tapi kalau dilepas ya sayang. Enggak. Sayang orderannya maksudnya. Enggak, iya gitu. Udah repeat order beberapa kali terus kita kalau marah ya nanti takut dia jadi image-nya jelek di dagangan kita kan. Tapi kalau dilayanin ya nyebelin gitu. Gimana cara nanggepin seperti itu biar nggak kehilangan customer itu gitu. Terima kasih. Oke, baik Mbak. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Pertanyaan yang cukup menyegarkan ini. Mbak, namanya siapa Mbak? Saya juga mau belajar ganjen nah. Mbak Sydney ya. Pernah dengar kepribadian ganda nggak Mbak? Dan jawabannya itu, CS tuh 1 jangan baper, dan 2 dia harus seperti bunglon. Pandai menyesuaikan situasi, dan kita ada SOP-nya. Batasan di mana kita merespon ya, sampai mana nih titik kita harus meresponnya. Ada namanya CCP juga seperti kemarin, tapi level CS. Kita akan blok customer misalnya yang sudah sudah level maki-maki gitu. Customer kita banyak, mohon maaf, dari Kalimantan, Singkawang itu kalau chat luar biasa, sangat menyakitkan. Ibu kandung, bapak kandung tuh dibawa-bawa Mbak. Maksudnya menghina orang tua kita tuh bawa-bawa, sudah seminggu kiriman belum sampai gitu, ibumu anu ya gitu. Waduh kok bisa sampai sana gitu. Dan kita harus punya kepribadian ganda di luar kepribadian asli si CS supaya bisa menyikapi itu, keluar dari kita di sini profesional sehingga kita tahu cara responnya berdasarkan SOP. Pun dengan yang ganjen. Yang ganjen seperti itu selama masih dalam koridor SOP belum melampaui batas gitu, tetap kita layani. Tentunya dengan kepribadian yang berbeda. Dia periang, dia ganjen, kita ganjenin balik Mbak. Bener? Gitu. Ya, CS jangan baper. Intinya gitu, CS jangan baper. Dan kita sebagai manajemen harus menentukan SOP yang jelas batasannya. Mana yang mana yang masih bisa dilanjut, mana yang sudah saatnya untuk customer ini kita blok. Walaupun dia sering repeat, nggak masalah, kita blok. Oke, itu jawabannya, silakan Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vendabi. Saya mau bertanya terkait dengan masalah insentif, Mas Rudi. Baik. Ya, yang pertama itu insentif ini di luar gaji pokok kan? Betul. Ya. Terus kemudian kira-kira itu adakah nanti di-share gitu tentang masalah perhitungan insentif untuk kira-kira aja gitu, perhitungan intensif untuk customer service gitu, misalnya margin produk kita sekian, insentifnya berapa gitu. Oke. Ya, itu aja baik. Mas. Baik. Terima kasih. Kalau share sih enggak, barangkali gambaran aja ya. Iya, gambaran aja. Oke. Yap. Yang pertama tentunya kita harus menentukan strategi insentif, strategi pemberian insentif. Kita pernah mencoba 2 tipe insentif. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan insentif berdasarkan transaksi atau berdasarkan closing. 1 CS bisa transaksi menghasilkan 1 transaksi dapat nominal sekian ribu misalnya. Pernah kita lakukan dalam 2 minggu pertama. Resultnya apa? Resultnya memang semangatnya naik gitu kan teman-teman ini karena ada bonus per transaksi. Tapi secara bisnis
kita melihat average order value yang tadi itu ternyata rendah. Diidentifikasi ternyata CS tidak greget menawarkan lebih banyak box. Kita sudah kasih paket, tapi CS tidak serta-merta menawarkan yang lebih banyak box. Karena mau beli 1, beli 2, beli 3, tetap aja insentifnya sekian karena dihitung per transaksi. Kami di manajemen langsung mendeteksi itu. Wah, ini kalau begini kita nggak bakal dapat omset lebih gede lagi kalau sistem insentifnya seperti itu. Oke, kita rubah dari per transaksi, kita rubah per box atau per piece. Kita floorkan dan apa? Langsung naik signifikan dari segi jumlah box dan average order value-nya. Itu kenapa terjadi? Karena CS menyadari bahwa insentif kalau beli 1 dapat sekian, beli 2 dapat sekian. Pengkalian loh, faktor kali gitu. Kalau 3 box kali 3-nya gitu. Nah, setiap ada customer yang sudah deal mau beli 1, selalu tawarin, Kak beli 2 atau 3. Customer udah mau beli 3, Kak mau 5 atau 10. Selalu begitu. Selalu kita tawarin lebih tinggi. Udah 10, Kak mau paket reseller enggak? Karena makin banyak item yang terjual, makin banyak insentifnya. Itu strateginya cukup working di kita. Kemudian cara menentukan insentif. Nah, insentif kita margin, ambil 5% dari profit, Mas. 5% dari profit. Ya, katakanlah margin profit kita 100.000, artinya kita kasih 5.000 per item atau per box, seperti itu. Oke, terjawab ya. Oke, saya lanjut. Ini KPI dari teman-teman CS, tadi sudah sedikit disinggung. Daily-nya kita ada target itu 15 closing per pasangan sebetulnya. 15 closing per pasangan. 15 closing per pasangan. Nah, kita punya saat ini 30 pasangan, maka wajar target closing kita, target sales kita itu di angka 450 transaksi. 450 transaksi, kalau rata-rata per ordernya adalah 2 box, maka kita punya target 900 box per hari. Nah itu, ketika kita berencana untuk menaikkan omset, maka satu-satunya cara adalah menambah pasangan CS gitu. Nah ini 15 closing per CS itu daily. Kemudian kita tentukan target bulanan adalah dengan menghitung efektif days-nya, weekdays dia bekerja di luar hari libur. Katakanlah misalnya 24 hari, berarti target bulanannya adalah 24 dikali 15, seperti itu. Nah, impact dari adanya target ini adalah punishment ini, kalau insentif sudah dibahas ya tadi ya, adalah punishment-nya. Jadi kita tetapkan 75% minimum pencapaian target bulanan. Kalau enggak sampai minimum 75, kita hold gitu. Kita hold. Kenapa harus ada ini? Angka enggak masalah. Rekan-rekan bisa menentukan di angka berapa. Tapi psikologis ini yang akan bikin teman-teman CS gaspol dari awal istilahnya. Langsung ngegas. Karena tahu kalau nggak nyampe ini dia nggak cair, nunggu cair kalau sudah bulan depannya nyampe ini lagi. Makanya CS sadar dia nggak bakal cair kalau nggak nyampe ini, dia gas dari awal, gitu Pak. Oke, ini sederhana tapi insya Allah powerful, sangat powerful. Kita nggak nerapin KPI yang rumit untuk CS, kita ini lebih ke closing aja. Dan alhamdulillah dari 30 pasang, kemarin kan kebetulan cut off ya tanggal 26. 27 itu mulai bulan baru lah istilahnya. Cut off, insentifnya dihitung, saya baca data, 95% ini rilis semua. Dan hanya 5% hold, dan itu adalah yang baru training. Gitu. Jadi alhamdulillah targetnya tercapai dan semua happy. Semua hampir cair semua.
jauh sebelum ada KPI ini kita jeblok sejeblok-jebloknya karena semua orang tidak bergerak bersama, semua orang tidak mau ngegas, slow, gelinding. Kemudian ini mengenai harga, ini yang terakhir, slide saya yang terakhir. Tadi kan ada, untuk meningkatkan CR itu saya ulang ada tiga komponen. Yang pertama adalah kualitas lead, kemudian yang kedua adalah CS skill dan sistem CS itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah harga. Nah, harga ini bukan main, sangat mempengaruhi closing rate, terlebih dengan isu ini, semua teman pasti mengalami, berhenti di harga. Sudah dikasih harga pasti kabur, dan ini persentasenya sangat banyak. Nah ini sebagai business owner ketika melempar harga, itu kita kan tes dulu ya, tes dulu diterima apa enggak. Setelah melalui jalur yang panjang, saatnya lempar ke pasar, kita terapin harga. Nah, lihat data. Yang pertama lihat data siapa? Data customer service, CS kita. Seberapa persen lead yang macet dan isu utamanya berhenti di harga. Kan ada laporan, selain di Telegram itu ada, selain laporan transaksi juga ada laporan aktivitas CS. Hari ini dapat lead berapa, closing berapa, COD berapa, konsultasi berapa, CBT berapa, kemudian berhenti di harga berapa, dan alasan-alasan lainnya tuh banyak gitu. Nah, kita fokus pada laporan berhenti di harga. Ketika harganya terlalu tinggi, ya, itu data lead yang berhenti di harga itu ada di angka 60-70%. Jadi lead 10 atau lead 30, 21 berhenti di harga. Lead 10, 6-7 berhenti di harga. Dan itu laporan seragam. Semua CS ngasih laporan itu, waduh, udah pasti harganya kemahalan. Tapi tentu kita panggil semua tim leadernya, kita tanya, kenapa banyak berhenti di harga? Harganya kemahalan kayaknya Pak gitu. Ya saya juga menyimpulkan itu, tapi saya ingin dengar sebetulnya apa yang terjadi, percakapan apa sampai pada akhirnya customer bilang berhenti, nggak balas lagi setelah CS ngasih tahu harga. Saya laporan bahwa SOP semua sudah dijalankan. Ya SOP cara jawab konsultasi kamu sudah dijalankan. Intinya tidak ada yang salah di sisi CS. Karena sudah runut mengikuti SOP yang ada. Baru kita ambil kesimpulan fix ini memang harganya kemahalan gitu. Yang harus dilakukan adalah kita hitung ulang HPP produk berapa, cost iklan berapa, kemudian margin berapa. Kalau kita terapkan harga baru, kita turunkan dari yang sudah kita lempar, margin profit yang barunya berapa. Kita hitung matang 1-2 hari, diskusi dengan manajemen segala macam, karena menentukan harga ini adalah harga yang akan kita pakai seterusnya. Kita meeting, kemudian pun dengan founder kita juga meeting bersama gitu kan, bahwa kita nggak masuk nih lempar harga segini. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah menurunkan harga, dan kita harus menerima harga yang profitnya tidak tebal-tebal amat. Dan kita harus menerima itu karena mekanisme pasar yang menentukan. Akhirnya deal, kita ketemu harga, wah harga reseller juga sama, kita ini lagi, sesuaikan lagi. Wah udah kayak pelin-plan kita di awal tuh. Di iklan pelin-plan, di lender pelin-plan, harga reseller pelin-plan itu, wow, rubah semua harganya Mas. Oh gimana sih, mana yang benar harganya? Tapi ya reseller juga kita ikut turunkan gitu. Pada nanya hatinya senang itu reseller tuh. Wah, turun juga ya katanya. Iya. Nah, kita turunkan harganya ya sekira 20% dari harga yang sudah kita lempar ke pasar. Kita jalankan iklan,
kita desain, kita rubah semua yang desain yang mengenai nominal harga, kemudian kita iklankan. Nah, kita kan sudah menurunkan harga ya. Coba kita lempar, ternyata kita lihat data, alhamdulillah feedbacknya dari customer yang berhenti di harga turun sampai cuman di angka 20%. Dari yang tadinya 60 sampai 70%, data kita lihat 1 minggu setelah adanya perubahan harga hanya tinggal 20% saja yang berhenti di harga setelah kita sounding. Di situ kita menemukan titik kalau dalam ekonomi, saya bukan orang ekonomi tapi saya sedikit pernah belajar di mana harga itu sudah sesuai antara produsen dan konsumennya. Sudah ada kecocokan harga. Nah, itu tugas kita brand owner yang menentukan titik kesetimbangan harga yang bisa diterima oleh pasar. Dari produsen menerima, dari konsumen menerima. Seperti itu. Nah, setelah running, harga diterima oleh market, tapi kita ngitung ulang, waduh tipis sekali ya marginnya, profitnya. Kita untuk menebalkannya, kita cari strategi lain bagaimana, yaitu keluarlah strategi paket atau bundling tadi itu. Dan alhamdulillah AOV-nya atau revenue atau omsetnya naik dan profitnya juga sedikit naik. Seperti ini. Oke, kemudian kan selain banyak berhenti di harga, sekarang harganya udah oke nih. Harganya udah oke, customer udah mau beli. Tapi ada yang banyak mandek di pre-ongkir dan subsidi, dan ada subsidi apa enggak gitu, dan diskon dan lain sebagainya. Sehingga setelah kita bikin SOP tentang free ongkir, subsidi naik juga closing rate-nya. Dan ini pelajari teman-teman, selain ada AOV juga ada cost per order, itu tidak kalah penting. Cost per order, ada cost per lead tapi ada juga cost per order atau cost per transaksi, dan teman-teman itu harus pandai membacanya. Nah, AOV ini ada 2, kalau kita perhatikan, jika AOV-nya di bawah harga eceran terendah, katakan kita jual 300.000, kok AOV-nya 270.000 ya? Rata-rata per transaksinya itu nilainya kok 270.000. Artinya strategi kita terlalu banyak diskon, terlalu banyak subsidi ongkir dan sebagainya. Tapi kalau AOV-nya, katakanlah harga jual kita 300.000, AOV-nya 500.000. Berarti sistem bandingnya bekerja. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung di WA dan Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.